Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Nina Sapitri. Kali ini Nina akan membahas yang berikut ini. Saksikan, simak, like dan komen, juga subscribe-nya atau subscribe-nya jangan lupa. Oke. Menurut catatan sejarah, lebih dari 50 tahun wilayah Priangan dan sebagian dari Jawa Barat pernah berada di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram. Salah satu sisa pengaruh Mataram yang masih terlihat di kota-kota Priangan adalah alun-alun. Maklumlah, karena alun-alun dan bangunan kabupaten merupakan kesatuan yang erat sekali hubungannya dengan masalah pemerintahan. Wajah lama alun-alun Bandung sungguh berbeda dengan keadaan sekarang. Dilihat dari bentuk fisiknya, alun-alun tergolong sebagai plain, yakni lahan terbuka yang berguna bagi bermacam-macam acara. Sebagai inti pusat kota, alun-alun mempunyai fungsi majemuk yang meliputi fungsi administratif dan sipik, ekonomis, sosial, kultural, pertahanan. Alun-alun tempo dulu lebih menonjol fungsinya sebagai pusat administratif dan sosial kultural bagi penduduk pribumi. Adapun social center bagi masyarakat Eropa terletak sekitar Jalan Braga. Pada kawasan itu terdapat Societate, Gedung Pertemuan, Concordia yang kini dikenal dengan Gedung Merdeka, Societate Ons Genuken, dan Kamar Bola Pokhelpool. Juga hotel kelas 1 seperti Hotel Homan dan Preanger terletak di daerah itu. Sebagai economic center, Jalan Braga dijuluki De Meest Europese Winkelstraat van Indië. Komplek pertokoan Eropa yang paling terkemuka di Nusantara. Sejak zaman kolonial awal, Jalan Braga merupakan shopping center yang memiliki standing sosial paling tinggi di Bandung. Jadi pada masa sebelum perang, di kota Bandung terdapat dua pusat kegiatan masyarakat, alun-alun buat penduduk pribumi, sedangkan wilayah Jalan Braga untuk bangsa Eropa. Alun-alun menampilkan wajah tradisional Indonesia. Bangunan pendopo Kabupaten Bandung memiliki atap berbentuk joglo, dan itu merupakan pengaruh gaya arsitektur Jawa. Pada awal abad 20, komplek bangunan kabupaten masih menjadi satu dengan alun-alun, belum terpisah karena terhalang jalan dan pagar tembok yang kelewat tinggi seperti sekarang. Begitu pula, bangunan Masjid Agung di Bandung, sampai tahun 1955, masih memiliki ciri bentuk arsitektur tradisional Indonesia. Dengan atap yang bersusun, mengingatkan kita pada bentuk atap meru atau pagoda. Jadi atap bagian atasnya bukan model bawang macam masjid di Tanah Arab, atau seperti umumnya bentuk atap masjid Timur Tengah. Bentuk dan gaya arsitektur atap masjid di Indonesia yang lancip peruncing ke atas, melambangkan gunungan suci. Sebagai sebuah monumen batiniah, Kestelek Monument, penampilan bangunan fisik masjid di Indonesia tak pernah mengabaikan unsur simbolisme yang mendalam. Bentuk arsitektur tradisional masjid di Jawa pada umumnya meniru Masjid Demak yang didirikan oleh para wali. Dalam buku Babat Tanah Jawi diceritakan bahwa Sultan Mataram memerintahkan membangun masjid yang modelnya Masjid Demak. Beliau berkata, Sang Nata lajeng parentah adamel Masjid Ageng tinelad Masjid Demak. Sang Raja selanjutnya memerintahkan membangun Masjid Agung meniru Masjid Demak. Padahal, menurut Thomas Raffles, bangunan Masjid Demak masih mengambil unsur arsitektur Hindu dari Majapahit. Dia berkata, among the articles removed from Majapahit, and still preserved with superstitious veneration, was the Paceban or Hall of Audience, a large building supported by a double row of lofty pillars. This was placed in front of the mosque at the Muk, where it is still to be seen. Antara unsur bentuk yang dipindahkan dari Majapahit dan masih dilestarikan dengan rasa hormat penuh pemujaan adalah paseban atau bangsal tempat menerima tamu, merupakan bangunan luas yang ditopang oleh dua jajar pilar besar. Ruang bangunan ini terletak di depan Masjid Demak, seperti apa yang masih bisa disaksikan. Masjid di kota-kota Priangan, khususnya Masjid Agung Bandung zaman baheula yang mengambil model Masjid Agung Mataram, tak pelak lagi gaya arsitekturnya merupakan acuan bentuk arsitektur Hindu dan Islam. Lewat beberapa contoh sketsa masjid dari beberapa daerah Indonesia dan bangunan Pura Bali, bisa dibandingkan betapa unik antik Masjid Agung Bandung dulu, yang kini cuma tinggal kenangan.
Dalam menjalankan ibadah agama Islam, penduduk di Indonesia sering mengaitkan dengan acara ritual yang bersifat tradisional. Umpamanya dalam perayaan Mauludan. Di kota Cirebon diselenggarakan acara Pajang Jimat. Sedangkan di kota Surabaya, perayaan Maulud Nabi diselenggarakan dengan meriah. Di pasar-pasar kita bisa beli segala macam mainan anak-anak. Dari topi tarbus, segala macam topeng, kumis hidung palsu ala bekas Presiden Iran Bani Sadar yang mancung, sampai segala jenis makanan. Sungguh asyik meriah, bagaikan pesta topeng saja. Begitu pula perayaan Sekaten di Yogyakarta, tidak terlepas hubungannya dengan acara peringatan Hari Besar Agama Islam. Meski tak dapat dipungkiri bahwa perayaan itu adalah pencampur adukan antara adat tradisi budaya bangsa dengan agama. Adapun di kota Bandung, tempo dulu setiap perayaan Maulud Nabi dan hari akhir bulan Ramadan, selalu diadakan prosesi arak-arakan dari pendopo kabupaten menuju ke Masjid Agung Bandung. Barisan prosesi yang terdiri dari kerabat bupati, dalam Bandung, diringi para penggawa dan pejabat kabupaten, mengantarkan beberapa gunduk congcot nasi tumpeng, dilengkapi berbagai jenis makanan dan buah-buahan. Semuanya diletakkan di dalam jolang, dipikul orang, untuk kemudian didoakan oleh para alim ulama Masjid Agung. Begitu doa selesai ditimpali kata pamungkas, Amin, langsung hadirin dan hadirat menyerbu congcot. Buat ngalap berkah katanya. Yang jelas sih, perut kenyang. Namun yang paling menarik dalam prosesi di alun-alun Bandung baheula itu, adalah tontonan benda-benda antik simpenan kabupaten. Selain senjata pusaka bertuah, tentu saja para mojang priangan pingitan dalam kabupaten yang mengikuti iring-iringan tak boleh lepas dari perhatian. Umumnya, di kota-kota besar yang dilewati jalan raya pos buatan Daendels, bangunan pendopo kabupaten selalu menghadap ke jalan tadi. Begitu pula jaringan jalan dalam kota, selalu berpotongan tegak lurus dengan rute postweg itu, hingga menyerupai susunan duri ikan. Pola jaringan jalan semacam itu mengingatkan kita kepada Bandung tercinta yang banyak memiliki persimpangan dan perempatan jalan dalam jarak yang berdekatan. Dan itu merupakan salah satu penyebab kemacetan lalu lintas dalam kota. Bangunan komplek Kabupaten Bandung menempati lahan sisi selatan alun-alun. Sedangkan Masjid Agung terletak di sebelah barat. Kedua bangunan itu semula dibangun dengan menggunakan bahan kayu beratapkan ilalang atau ijuk. Baru pada tahun 1850 mengalami perombakan total, digantikan oleh bangunan tembok dengan atap genting. Di sisi timur alun-alun, sebelum dibangun komplek gedung bioskop, Oriental, Pesterain, Paria, dan Elita, pada tahun 1920-an, terdapat rumah gedong, tempat tinggal putra sulung bupati. Sedangkan di pojok tenggara alun-alun terdapat Balai Bandung, gedung tempat patih dan jaksa mengadakan rapat, bersidang dan menerima tamu. Balai Bandung merupakan bangsal luas, dengan sederetan pilar besar menyangga atap yang bersusun. Adapun lantai bangsal, terletak 2-3 kaki di atas tanah. Di depan Balai Bandung terdapat panggung kayu, dengan tiang penggantungan di atasnya. Tempat melaksanakan hukuman mati yang dikenai hukuman gantung. Lokasi tempat mencabut nyawa orang itu terletak kira-kira di depan bioskop Dian yang sekarang sudah tidak digunakan. Konon, menurut cerita ponakannya Mang Lintrik, penjaga halaman belakang majalah Mangle pada zaman Kompeni, Belanda melaksanakan kultur stelsel di Priangan, bangkitlah seorang pembelot. Dia adalah Mas Alimu, seorang juru tulis gudang kopi. Melihat keserakahan Kompeni dalam memonopoli kopi, Mas Alimu bersekutu dengan Mandor Pedati agar hasil panenan kopi dijual kepada orang Inggris di Cirebon, ketimbang disetorkan kepada Belanda di Cikau Purwakarta. Pendek cerita, kedua orang yang bersekutu itu pergi ke Cirebon mengantar kopi dengan menggunakan pedati kerbau yang lamban berjalan. Tentu saja, dengan mudah juragan Sakaut bisa menangkap Mas Alimu dan kawan-kawan yang baru sampai di Cadas Pangeran, Sumedang. Langsung mereka digusur balik ke Bandung untuk diadili. Agaknya cuma hukum gantung yang jadi porsi bagi mereka. Hukuman mereka jalani di tiang gantungan depan Balai Bandung dengan disaksikan banyak orang. Peristiwa itu lama dikenang orang lewat ungkapan bahasa Sunda, gantung Alimu, sorolok Mandor Padati. Tiang gantung di
di depan Balai Bandung ini juga pernah dipakai untuk menghukum mati komplotan perusuh huru-hara Munada yang membakar pasar Ciguriang di sekitar daerah Kepatihan. Kejadian ini berlangsung pada masa Bupati R.A. Wiranakusumah III. Ternyata salah satu pemanatan kawasan alun-alun Bandung tempo dulu adalah juga sebagai tempat eksekusi hukuman mati. Tempat pelaksanaan hukuman mati lainnya adalah Lapang Tegalega. Hukuman mati dilaksanakan di alun-alun agar disaksikan oleh orang banyak, sehingga menimbulkan efek jera dan agar tidak ada yang berani berbuat hal yang sama. Sejarah Kota Bandung sempat mencatat, banyak lagi orang Cina maupun pribumi yang mati kena jerat tali gantungan di alun-alun Bandung. Mereka adalah para pelaku kerusuhan huru-hara Munada. Pada kejadian itu, selain pembakaran pasar Ciguriang di sebelah barat kabupaten, juga residen Priangan Nahkel sempat ditusuk oleh Munada, seorang Cina keturunan Jepang yang jadi pimpinan kerusuhan. Peristiwa bermula dengan pemecatan Jaksa Kabupaten Bandung Raden Naranata yang dianggap kelewat angkuh. Lalu dia berkomplot dengan Munada, yang juga punya kedongkolan kepada residen Nagel, akibat hutang piutang yang gak beres. Maka jadilah Bandung lautan api kecil-kecilan. Bupati selamat dari usaha pembunuhan. Pada abad 19, komplek bangunan kabupaten masih utuh memanjang ke selatan sampai terminal Kebon Kalapa. Itulah sebabnya jalan di belakang komplek kabupaten dulu disebut Pungkurwek. Bahasa Sunda Pungkur artinya belakang. Di sisi barat, sebelah luar tembok kabupaten, berderet rumah kerabat Bupati Bandung. Sedangkan di sebelah timur kabupaten terdapat kolam ikan yang luas, Balong Gede, yang terbentang sampai ke tepi kali Cikapundung. Sebuah lorong kecil membatasi kolam dengan tembok kabupaten. Pintu samping timur kabupaten disebut Orang Regol. Di hadapan pendopo kabupaten, berseberangan lahan alun-alun terletak loji yang menjadi tempat kediaman opsjener kebun kopi. Pada lahan bekas loji di utara alun-alun itu, kemudian orang mendirikan sebuah gedung dengan pendopo joglo di depannya. Gedung model antik yang banyak ditumbuhi pohon-pohonan besar itu, dikenal sebagai Indise Restaurant, sekarang ditempati gedung BRI. Bila senja tiba, puluhan lampion berkelip-kelip menyala, bergantungan pada pohon Regenboom di depan restoran itu. Beberapa puluh stel meja kursi rotan, terhampar di bawah kerindangan pepohonan. Disitulah para keluarga Preanger Planters bermalam panjang sambil makan minum dan nyawang keramaian alun-alun Bandung di malam minggu yang ceria. Suatu pemandangan yang khas Bandung tempo dulu. Serambi pendopo Indise Restaurant yang terbuka, dilengkapi dengan sebuah bar, diterangi lampu kristal dengan ratusan lilin menyala. Menyajikan suasana yang romantis dan eksotis, membawa para tamu hanyut ke alam impian. Namun pernah terjadi para pengunjung restoran yang lagi nikmat dibuai alunan musik bar yang mengantar ke alam impian, terkejut setengah mati. Sebuah bendi di hela kuda Australia yang tinggi, tiba-tiba memasuki ruang pendopo Indise Restaurant yang lagi ramai pengunjung. Meja kursi pada berantakan, tamu-tamu yang lagi makan jadi tunggang langgang, lari meninggalkan ruangan. Siapa sih yang bikin gara-gara? Kalau bukan Tuan Wimseng, pemilik perkebunan Kina Pasir Malang, yang lagi selebor kelewat banyak minum di Societe Concordia. Hingga tak mampu mengendalikan kuda bendinya untuk pulang menuju tempat penginapan. Si kuda yang sama edannya dengan si Tuan, ngamuk enggak karuan di ruang bar. Puter sana tabrak sini, akhirnya umbul-umbul bendi yang mencuat ke atas nyampluk lampu kristal. Ruangan jadi gelap gulita. Setelah keadaan aman dan dikuasai kembali, tiba-tiba dari pojok kegelapan ruangan, menyala sebatang korek api menerangi lantai. Seorang Belanda tua, agaknya pensiunan ambtenar pegawai negeri, merangkak ke sana kemari mencari sesuatu yang hilang. Wimseng yang masih setengah mabok, langsung menghampiri Pak Tua. "Hei, Anda lagi cari apa?" tanya si Seng. "Ini iyo, gara-gara Anda, uangku seketip, 10 sen terjatuh." "Gak karuan juntrungannya," kata Pak Tua, sambil menggapai meraba lantai.
Oh, jangan khawatir, sebentar aku bantu carikan, kata si Tuan Seng, sambil mengeluarkan beberapa lembar uang kertas, bank bilet antin gulden lembaran 10 perak, bergambar wajah Yepe Kun. Langsung lembaran duit dari 10 guldenan, dibakar si Tuan pemabok, buat dijadikan obor penerang mencari koin 10 sen yang hilang. Uang 10 gulden tempo dulu, sungguh tinggi nilainya. Konon menurut kaum penjajah, buat hidup sehari-hari bangsa Indonesia, cukup dengan uang sebenggol di saku. Oleh sebab itu, uang receh 10 sen yang hilang, sampai merangkak tetap dicari orang. Hobi membakar uang kertas, bukan cuma dilakukan oleh para preanger planters. Para swiker baron pemilik pabrik gula, juga sering menyulut cerutu dengan nyala api lembaran uang puluhan gulden. Nah, balik lagi merekonstruksi lingkungan alun-alun Bandung di abad 19. Seperti telah disinggung di depan, pojok barat laut alun-alun terdapat kantor pos bersebelahan dengan rumah sakit pertama di kota. Di belakang kantor pos terletak istal kandang kuda yang disebut Bancai dalam bahasa Sunda. Masih di sekitar situ terdapat bui penjara yang dibangun pada tahun 1871. Baru pada tahun 1895, beberapa buah bangunan toko dan bank didirikan orang di Krote Postweg, sekitar alun-alun. Kantor kas negara di Jalan Asia Afrika, di abad yang lalu merupakan tempat kediaman Patih dan para menak Bandung. Di sebelah timur rumah Patih, terdapat markas, Deskout Metsen Rakers, Tuan Sakaut dengan pasukan pengawalnya. Para Rakers, pengawal Tuan Sakaut itu, berseragam hitam dengan kaki ceker ayam tanpa sepatu. Bersenjatakan golok, gada pentungan, pemukul baja dan tombak. Menurut cerita para sesepuh, anak buah Tuan Sakaut belaganya nggak ketulungan. Bila saja tukang dagang yang berjualan malam tanpa menyalakan lentera kecil, langsung kena pentung tanpa ampun. Sekedar catatan untuk diketahui. Pada tahun 1901, penduduk kota Bandung baru berjumlah 28.963 jiwa. Yang terdiri dari 1.522 orang Eropa, 2.530 Cina, 100 Arab dan 24.748 orang pribumi. Buat menjaga keamanan dan ketentraman semua penduduk Bandung itu, cukuplah ditangani oleh Juragan Sakaut dengan 60 orang rakers, alias tukang pukul, yang lebih banyak buat onar dibanding menjaga ketentraman rakyat. Barulah di tahun 1917, masyarakat bisa sedikit bernapas lega karena pasukan tukang pentung itu dibubarkan. Dan digantikan oleh dinas kepolisian. Adapun Kewestelek Leider der Polisi Komandan Polisi Lapangan di daerah Priangan pada tahun 1922 adalah seorang Inlander Komisaris I Sumitro Kolopaking yang berhasil menangkap maling misterius Partakutang. Alun-alun sebagai jantung kehidupan masyarakat kota tradisional memiliki ciri khas. Beberapa deretan pohon beringin memagari keempat sisi alun-alun. Bila tengah-tengah alun-alun terbelah jalur jalan, seperti di alun-alun Yogyakarta dan Solo, maka di tengah-tengah lapang, kiri kanan jalan, ditanam orang pohon beringin sepasang. Beringin sepasang itu sering disebut orang weringin kurung beringin berpagar. Menurut Profesor Insinyur Panromont 1962, deretan pohon beringin yang ditanam sepanjang tepi alun-alun melambangkan pengayoman raja atau pemerintah terhadap seluruh wilayah kekuasaannya. Adapun sepasang beringin di tengah alun-alun melambangkan pusat kepemimpinan setempat. Pada zaman penjajah Belanda, sepasang beringin di tengah alun-alun dipagari. Mencerminkan terkungkungnya kepemimpinan pada masa itu. Adapun alun-alun Bandung zaman baheula, cuma di sebelah barat dan timur saja yang ditanami pohon beringin. Yang agak mengherankan, meskipun terjadi secara kebetulan, adalah sepasang pohon beringin besar yang ditanam di tengah-tengah alun-alun Bandung. Entah apa simbol dan perlambang mistiknya, pokoknya salah satu beringin ditanamkan Wilhelmina Boom yang ditanam Hemente Bandung, tatkala memperingati hari jadi Sang Ratu. Sedangkan beringin yang satunya lagi dinamakan Juliana Boom, ditanam orang bertepan dengan lahirnya Prinses Juliana pada tanggal 1 Mei 1909. Pohon itu tumbang di tahun 1942, bersamaan dengan tumbangnya kekuasaan kolonial Belanda di Persada Nusantara.
Dicekapkan sakitu wae ti sim kuring Nina Sapitri, sampai jumpa lagi di video mendatang, wassalam.